Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke guys, hari ini aku mau bahas kasus yang ceritanya udah kayak di sinetron teman-teman. Tapi tragis juga sih. Jadi dua orang bayi tertukar pada saat di rumah sakit. Awalnya sih nggak ada yang curiga guys, tapi lama-lama salah satu orang tua mereka tuh merhatiin loh, ini kok kayak bukan anakku ya, cek dulu deh gitu. Dan setelah semuanya terungkap pun keadaan malah semakin rumit teman-teman. Ini beneran miris banget sih guys, dan kasihan banget juga sama kedua anaknya. Nah kira-kira kenapa sih kok bisa sampai ketuker begini? Salah siapa ya? Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Ceritanya dimulai pada bulan Februari 1989 di Rumah Sakit Nigel, Afrika Selatan. Saat itu ada dua orang wanita yang melahirkan di hari yang sama. Jarak mereka melahirkan itu cuma setengah jam aja. Wanita yang pertama bernama Sandy Dawkins. Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Robin Dawkins. Sedangkan wanita yang kedua bernama Max Clinton Parker. Dia juga melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Gavin Clinton Parker. Setelah 2 hari di rumah sakit, Sandy dan Max dipersilahkan untuk pulang karena kondisinya udah membaik kan. Mereka bawa masing-masing anaknya ke rumah dan pastinya saat itu perasaan mereka ya bahagia banget. Seorang ibu abis melahirkan punya buah hati, ya pastinya happy banget dong guys. Tapi 2 tahun kemudian suaminya Max yang bernama Richard mulai curiga nih, loh kok ini anakku kayak bukan anakku ya. Dia curiga gitu teman-teman, ini bukan anak aku nih. Dilakukanlah pemeriksaan DNA sama dia dan ternyata bener aja. Hasilnya menyatakan kalau Gavin anak mereka ternyata bukan anak kandung mereka. Langsung ya mereka datangin rumah sakit Nigel tadi dan cari tahu tentang hal ini. Dan wow, parah banget nih teman-teman. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan yang lumayan panjang, pemeriksaan ini itu, pihak rumah sakit bilang yang terjadi adalah bayinya Max itu tertukar dengan bayinya Sandy guys. Jadi Robin Dawkins sebenarnya adalah anak kandungnya Max dan Richard, dan Gavin sebenarnya adalah anak kandungnya Sandy. Semua ini terjadi karena perawat di rumah sakit itu salah taruh label nama teman-teman. Aduh parah ya, kok ceroboh banget sih. Ini kan hal penting ya guys. Max dan Richard pun cari tahu tentang Sandy Dawkins ini dan ketemu tuh teman-teman, dihubungin ya sama mereka dan akhirnya mereka janjian untuk ketemu sambil bawa anak masing-masing. Jadi ketemu lah untuk pertama kalinya gitu. Sambil pastinya ngomongin solusi untuk masalah ini. Ini gimana nih seterusnya gitu. Dan biasanya memang kalau ada hal kayak gini, mungkin kalian pikir ya gimana solusinya, satu-satunya ya udah tuker lagi balik gitu kan. Tapi enggak dalam kasus ini teman-teman. Mungkin kalian pikir udah berakhir sampai di sini, belum. Keadaannya justru semakin rumit. Dua ibu ini, Max dan Sandy, memutuskan untuk nggak nuker anaknya lagi guys. Yang menurutku ini rada aneh sih teman-teman. Karena kan mereka tahu anaknya ketuker, udah tahu juga anak kandungnya di mana, tapi mereka malah nggak mau nuker balik. Udah biarin aja kayak gini gitu. Justru padahal anak-anaknya kan baru umur 2 tahun. Jadi ya sebenarnya mumpung mereka belum ngerti banget, kalau emang ditukar balik pun mereka masih gampang lah punya kehidupan yang baru gitu kan. Tapi enggak. Kalian setuju gak sih teman-teman? Tapi menurut Max dan Sandy, mereka itu masing-masing udah kayak sayang banget ya sama bayi yang 2 tahun mereka urusin itu. Jadi emang udah dianggap kayak anak kandung sendiri juga. Terus udah gak apa-apa lah, gak usah ditukar lagi. Dan masalahnya lagi, Sandy Dawkins adalah seorang ibu tunggal yang punya ekonomi sulit teman-teman. Sedangkan Max dan Richard adalah pasangan suami istri
family yang kehidupan ekonominya makmur, bisa dibilang kaya gitu. Robin dan Sandy tinggal di daerah yang gak begitu baik, sedangkan Max dan Gavin itu tinggal di lingkungan yang bagus banget, mewah malah. Jarak rumahnya Sandy dan Max juga lumayan jauh teman-teman, sekitar 5 jam perjalanan. Tapi mereka berdua sudah memutuskan kayak gitu. Setelah keputusan itu ya mereka menjalani hidup masing-masing seperti normal biasanya aja. Sampai pas umur Gavin dan Robin 11 tahun, mereka akhirnya dipertemukan tuh teman-teman. Tapi pada saat ketemu itu, mereka ya belum dikasih tahu kalau ketuker pas baru lahir. Dan pada saat itu mereka akrab, main bareng, akur banget lah. Nah, pas mereka berdua umur 15 tahun ditemuin lagi teman-teman. Waktu itu lagi liburan sekolah. Tapi saat itu Max dan Sandy kayaknya memutuskan udah waktunya nih kita kasih tahu lah ke mereka. Setelah Gavin dan Robin tahu yang sebenarnya, awalnya semua berjalan baik-baik aja teman-teman. Walaupun emang banyak juga sih orang yang kayak kurang setuju gitu, kurang suka. Kenapa sih nggak ditukar balik aja sama anak aslinya masing-masing? Dan seiring berjalannya waktu, Max juga mulai menyesali keputusan yang dulu dia buat itu teman-teman. Dia mulai merasa kasihan ya sama Robin, anak kandungnya, yang harusnya hidup senang, nyaman, makmur, tapi malah harus susah-susahan. Tapi di sisi lain dia juga udah sayang banget sama Gavin karena udah anggap Gavin sebagai anak kandungnya sendiri. Masalahnya juga Gavin itu nggak mau tinggal sama ibu kandungnya. Dia bilang, aku nggak mau, aku udah nyaman di sini, aku udah enak di sini, aku nggak mau tinggal sama ibu kandungnya gitu, sama Sandy. Mungkin karena dia masih muda juga gitu ya teman-teman. Jadi ngebayangin tadinya hidup makmur, enak, nyaman, segala macam ada, kecukupan, terus tiba-tiba harus hidup susah, nggak punya ini, nggak punya itu. Jadi ya ngebayanginnya, duh nggak mau deh gitu. Setelah mereka liburan bareng itu, pulanglah kan mereka ke rumah masing-masing. Tapi Robin di rumah itu mulai kepikiran sama ibunya. Dia kayak kangen banget, apalagi beberapa hari gitu ya setelah nggak ketemu sama ibu kandungnya. Dia ngerasa pengen ketemu lagi, pengen berinteraksi lagi, pengen deket lah sama ibu kandungnya itu. Dan Max pun merasakan hal yang sama. Dia kangen banget sama Robin, anak kandungnya. Karena itu Max ngajak Robin untuk tinggal barengan sama dia dan Gavin. Dan Robin awalnya bimbang ya, karena dia nggak tega juga harus ninggalin Sandy. Walaupun Sandy itu bukan ibu kandungnya, tapi kan dia udah ngerawat Robin dari kecil sampai 15 tahun itu ya teman-teman. Tapi di sisi lain ya memang haknya Robin juga ya untuk tinggal sama orang tua kandungnya. Dan dia juga pengen banget gitu tinggal sama orang tua kandungnya. Dan akhirnya ya keputusan itulah yang diambil. Dia tinggal bareng sama Max dan Gavin. Dan Gavin pun nggak balik sama Sandy gitu ya teman-teman. Gavin tetap tinggal sama Max. Kasian banget sih Sandy itu jadi tinggal sendirian. Tapi ya sebenarnya itu bukan tanggung jawabnya Robin juga. Emang haknya Robin kan tinggal sama orang tua kandungnya, dan nggak bisa nyalahin dia sepenuhnya juga sih. Karena walau gimana ya Robin itu adalah korban dalam kasus ini ya teman-teman. Makanya Sandy juga nggak ngelarang sama sekali. Dia justru bahagia kalau Robin tinggal sama Max, dan anak kandungnya Gavin juga tinggal di sana berkecukupan. Sandy ini udah ngerasa bahagia banget. Dan keadaan Robin juga semakin bikin kasihan banget deh guys. Jadi pas pindah sama orang tua kandungnya, dia pindah sekolah juga kan ke sana. Nah, ternyata Robin ini kurang bisa beradaptasi, menyesuaikan diri sama teman-teman sekolahnya, sama lingkungannya juga. Dia kayak dianggap sebelah mata gitu sama teman-temannya. Duh, nggak tega banget ya teman-teman. Padahal seharusnya itu adalah memang kehidupannya Robin ya guys. 3 tahun kemudian Robin tuh udah merasa bener-bener nggak cocok untuk tinggal di sana, dan dia juga nggak akur sama Gavin teman-teman. Dan pada saat Robin berumur 18 tahun, dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan pergi dari sana. Dia mulai hidup mandiri, mulai kehidupan baru di kota lain. Dia bekerja di sana dan mulai semuanya dari nol. Hebat banget ya. Dan pada saat Robin pergi dari rumah itu, Gavin kesel banget sama Robin karena dia mikir, malahan nyusahin datang-datang, kamu malah bikin ibu sedih kayak gitu teman-teman. Cuma ya kalau menurut aku ya seperti yang aku bilang tadi, nggak bisa nyalahin Robin juga. Dia udah selama 15 tahun tinggal dengan Sandy di lingkungan yang berbeda sepenuhnya dengan lingkungan kehidupannya Max dan Gavin. Jadi ya nggak heran kan kalau dia susah
menyesuaikan diri, apalagi dia juga kayak nggak akur lagi sama Gavin ini guys. Dan ternyata banyak juga yang berpikir kenapa Gavin nggak balik ke ibu kandungnya gitu, dan kenapa pada saat Robin pergi pun dia nyalahin Robin. Kayak gimana gitu ya teman-teman. Cuma sih ya nggak bisa nyalahin Gavin juga, mungkin dia sedih aja gitu ngelihat ibunya sedih. Tapi akhirnya beberapa tahun kemudian semua drama dan kekacauan keluarga ini berakhir guys, karena Robin berhasil membangun kehidupan baru yang baik secara mandiri. Dia punya pekerjaan yang bagus dengan gaji yang lumayan, dia punya pasangan hidup, jadi itu udah nikah, punya istri teman-teman, dan punya 1 anak perempuan. Robin dan Gavin karena umur mereka mungkin yang sudah dewasa, jadi mereka udah bisa berdamai juga nih teman-teman, udah nggak saling menyalahkan lagi. Jadi sepertinya memang mereka sudah ikhlas ya, kalau ini ya udah jalan dari Tuhan kayak gini pasti ada hikmahnya. Max dan Sandy pun udah nggak kepikiran lagi. Miris, sedih, dan agak aneh juga sih sebenarnya teman-teman gitu. Bisa-bisanya ambil keputusan kok nggak ditukar balik gitu loh anak kandung mereka. Dan parahnya lagi, ini semua terjadi karena kecerobohan pihak rumah sakit. Ya ampun, bisa-bisanya loh salah label nama kayak begitu. Mungkin karena ini terjadi di tahun 89-an itu ya teman-teman. Mudah-mudahan sih kalau di zaman modern dan canggih kayak sekarang, teknologi udah maju juga kayak sekarang, ya jangan sampai lah ada kasus kayak gini ya. Karena banyak banget kehidupan yang berubah gara-gara hal ini guys. Yang paling kasihan sama siapa nih kalian? Dan aduh pokoknya aku pengen tahu deh pendapat kalian tuh kayak apa tentang kisah kali ini. Makasih banyak ya udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh banget, silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.